Haid niku mboten asal nderek nang masjid. Cuman boleh kalau di tempat mutawif teng ini Mekah niku mboten asal masuk teng ruang mutawif. Mboten asal di sekitar Ka'bah mboten. Cukup di tempat pesaen. Cuman kudu ana muhrime, lali diwian ning kono nggih kasihan, mungkin kudu ana sing ndampingi. Daripada di maktab gitu. Gitu, sendirian dikunci gitu. Nanti kasihan langsung derek teng ini Mekah teng ini Masjidil Haram, cuman gak di tempat pesaen. Fayusannu walau min haidin mumayyizin. Disunatkan untuk orang-orang yang haid niku boleh mandi, tapi mboten asal derek salat Idul Fitri Idul Adha. Terus wa ghairi mumayyizin, orang yang belum akil balik, termasuk anak kita sing belum akil balik niku nggih asal derek mirengaken khutbah Idul Fitri Idul Adha. Seman salate mboten derek. Nomor 3, ghuslu ghasilil mayyiti. Niki suarane ke dalam. Ghuslu ghasilil mayyiti. Para pemandi wong sing ngedusi mayit. Ghuslu ghasilil mayyiti. Wong sing ngedusi mayit. Walau kanal mayyitu kafiron, senajan toh mayit niku kafir. Jadi wong kafir pun juga boleh dimandiin, boleh dimandiin oleh orang-orang muslim. Boleh Pak Mudin mandi wong kafir niku ansal gitu. Walau kana al-ghasilu haidun au nufasaan, sekalipun sing mandi iku wong sing haid niku ansal mandi mayit. Sing mandi mayit iku wong sing kebutuhan menstruasi, soalnya wong liya gono kabeh. Sing ana wong siji tok gitu. Sing kabeh iku gak ngerti carane mandi. Wong sing ahli mandi ku wong sing kebetulan wong sing haid niku boleh mandiin gitu. Cuman habis mandiin mayit kafir, walaupun kafir niku harus mandi walaupun kafir. Mulane Pak Mudin kula tingali teng mriki, Pak Mudin itu rajin ngerti masalah hukumnya mandi. Habis mandiin mayit niku mboten asal nderek salat jenazah, mboten asal. Mandi dulu ganti sarung. Kula tingali teng mriki niku Pak Mudin niku rajin gitu. Yang hari ini saking rajine ngadusi mayit, barokah nolong tiang. Hari ini Pak Mudin Bungurasin niku sakniki niku berangkat haji. Pak Naim niku berangkat haji. Tengah malam nggih berangkat gitu. Tapi niku nggih rekoso gitu, tapi barokah wong sing sering nolong tiang akhirnya dipun gambilaken berangkat haji dengan istrinya. Kemarin saya ke sana. Orang Bungurasin niku dinten iki kuatah sing berangkat. Termasuk ketua Tamfidia Pak Ikhwan sak bojone. Kemudian kula niki nonton undangan Bungurasin derek mesti diundang kon mrono, kon dikeken donga gitu. Jadi nifas pun begitu, habis mandiin jenazah walaupun kafir mutlak harus mandi. Wa itu khulu waktu bil faraghi min ghusl mayyiti wa yakhruju waktu bil iradi. Waktune niku nggih waktu mantun nyuceni mayit langsung gebyur teng griya niat mandi kados dene mandi jinabat. Nah niki jenengan tularaken teng keluarga panjenengan, jangan sampai salah paham. Mari ngudusi mayit anake terus langsung berangkat ke kuburan. Mandi dulu leh. Ngoten, mandi dulu. Nah ngoten, jenengan kudu ngerti. Nomor sekawan ghuslul istiqoi. Mandi waktu punya hajatan salat istisqa. Kemarau panjang Indonesia gitu. Ada instruksi dari pusat, dari Majelis Ulama, dari Departemen Agama disuruh salat istisqa. Niku syarate niku kudu mandi. Para musolli ingkang berangkat teng ini masjid niku dipun sunataken untuk mandi dulu. Cuman syarat yang kedua itu disunatkan juga puasa. Jadi wong Arab salat istisqa niku dipun sunataken puasa minimal 1 hari sampai 3 hari. Terus syarat yang ketiga, wong salat istisqa niku dipun sunataken ziarah ke makam. Ziarah ke makam. Mana buktinya? Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah sebelum sholat istisqa itu ziarah ke makamnya Sayyidina Abbas, paman Rasul. Itu sebagai pertanda bahwa
Sholat istisqa ini perlu tawasul pada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Jadi ziarahi teng ini para kekasih ini pangeran. Kenapa kok enggak tawasul dengan Rasulullah? Cukup Sayyidina Abbas, ya, karena orang yang niku berpengaruh. Sayyidina Abbas itu paman Rasul waktu berangkat ke tanah suci, berangkat dari perang Badar. Waktu perang Badar, iku dipeksa sama sinten niku Abu Jahal bin Hisam, As bin Wa'il, Umayyah niku dipeksa kon merangi wong Islam. Sayyidina Abbas mboten purun. Sayyidina Abbas waktu di Mekah, waktu Kanjeng Nabi teng Mekah selama 13 tahun niku mboten Islam. Niki catatan nggih, kaya panjenengan nggih. Pamane Rasul sing mboten Islam waktu di Mekah nih. Ono sampai kafir sampai seperti Abu Lahab gitu. Niku paman Rasul. Kemudian Abu Thalib, niku paman Rasul. Ngantos mboten Islam, ngantos sak patine. Abbas bin Abdul Muthalib itu waktu di Mekah belum Islam dipeksa sama Abu Jahal suruh merangi wong Islam, termasuk Rasulullah diperangi. Cuman Kanjeng Nabi ini punya feeling, ini pernah direkam sama Pak Lukman, saya ulangi lagi. Kanjeng Nabi punya feeling, di telegram kalau malaikat Jibril, Kanjeng Nabi tolong paman sampean jangan dibunuh waktu perang Badar. Akhirnya Kanjeng Nabi merintahkan seluruh sahabatnya, tolong silakan kufar Mekah, gembong Mekah bunuh Kanjeng Nabi, kecuali paman saya. Yang dua Bujairimi, ada dua orang, ini jangan dibunuh. Akhirnya benar setelah di Madinah Sayyidina Abbas ini masuk Islam. Nah, niki penting niki masuk Islam. Akhirnya punya anak namanya Abdullah bin Abbas sebagai penafsir yang ulung itu diantaranya. Sayyidina Abbas itu disewani sama Sayyidina Umar tawasul teng ini kuburane, mantun ngoten Sayyidina Umar salat istisqa. Lah akhirnya nggih jenenge tawasul niku nggih dikawal malaikat nggih. Begitu salat istisqa nggih langsung mantun salat istisqa langsung udan. Teng ini ke Madinah niku. Gitu niku. Wa yadkhulu waktu idza kana munfaridan inda iradatis shalah. Baik sendirian gitu maupun jamaah. Kalau salat istisqa niku disunatkan untuk mandi besar. Wa idza kanat sholatu jama'atan idza ijtima'in nasi wa yakhruju min waqtu bil fi'li shalah. Lek matun salat nggih matun ndak sunah nggih, ndak sunah. Yang 5 nggih, jadi saderenge salat nggih. Ya, iya betul. Ndak mandi bareng-bareng. Jadi ngeten, waktu kumpul jamaah niku sebagai pertanda bahwa ini ada salat istisqa, kesempatan untuk mandi. Jadi niku sak marini istisqa nggih mboten sunah. Jadi waktune niku pas waktu kumpul niku itu waktu ikhtiari, waktu utama. Kita mandi sebentar 5 menit gitu, di rumah. Sik nututi kok. Jadi sebelum takbiratul ihram waktu kumpul niku jenengan langsung kebyur. Mantun salat istisqa nggih mboten sunah. Dadi sadurunge salat niki maksudne ngoten. Sadurunge salat niku disunatkan mandi riyin. Ngoten. Iki waktune niku. Mandi dari raya. Iya. Mandi dari raya itu mandi mau sholat hari raya atau mandi untuk hari raya, karena selesainya itu sampai sholat asar itu maksudnya. Ngeten sing ngantos guru bisa niku kangge piyantun sing mboten nderek salat. Jadi ada spilling, ada jedah sampai aku mau lali subuh mau saking gususune. Karena kalau saya nggak mandi, kalau saya mandi nggak nututi,
Soalnya aku kerinan, nah, satu contoh ini. Aku kerinan, aku sampai gak mandi. Aku mandi gak nututi sholat id, nututi khutbah tok gitu. Nah itu kan resiko. Daripada gitu, bisa aku gak mandi. Ini jawaban saya. Aku mandi nanti setelah sholat id saja di rumah. Atau jedanya sampai guru bisa mas. Niku si oleh royalti, ngaten maknane ngaten. Jadi sampai guru bisa mesiku bagi mereka satu diantaranya orang yang kebetulan waktu tangi ini mendadak ngepres gitu. Mau mandi gak nututi gitu, gak nututi. Terus yang kedua bagi mereka yang nifas atau yang haid atau yang haid niku masih ada kesempatan untuk nderek mandi Idul Fitri Idul Adha. Walaupun gak nderek sholat niku oleh sunai royalti ini mandi sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Itu jawaban saya. Berarti mandi hari raya itu bukan mandi untuk sholat hari raya. Bukan. Mandi untuk Hari raya. Syukur-syukur nderek sholat bagi mereka yang tohirun, wong sing suci. Sing gak suci diberi kesempatan untuk sampai guru bisa sampai terbitnya, sampai munculnya, sampai itu terbenamnya matahari asar. Ini gua habis. Nih, pun jelas nih. Nomor 5 Pak Mujumati pun jelas nih Pak nih. Pun jelas nih. Sholat di kok mau pun. Nomor 5 ghuslu khusufil qamari. Khusufil qamari wa khusufis syamsi. Mandi sunat mandi kemarin gerhana sholat gerhana nih. Tangan jenengan siram boten. Waktu saya mimpin sholat gerhana kemarin, jenengan siram boten. Di sini kemarin saya mimpin sholat gerhana toh. Nah, kalau ada gerhana lagi belum tentu 10 tahun lagi. Ya jenengan bergegas ambil alih mandi niat mandi sholat khusufil qamar. Khusufil qamari wa khusufis syamsi. Jadi kalau rembulan itu pakai kha, kalau matahari pakai kaf. Khusufil qamari wa khusufis syamsi. Wa yadkhulu waktuhuma manjingi waktune nggih pas matahari itu pas redup. Masih bening mboten asal, nggih mboten sunah. Pas waktu loroh bulan wis krowak niku baru disunatkan untuk mandi. Waktu masih bening, masih bulan purnama, belum kalong niku mboten sunah. Waktu growak niku walaupun sekian mili niku pun aku niat mandi sholat gerhana bulan. Nah ngaten. Bi ibtida'it taghayyur wa yakhruju waqtuha bi fi'li sholati. Waktune niku nggih waktu pas berubah sinarnya waktune iku mandi baru kita berangkat ke masjid. Terus wa yakhruju waqtuhuma waktune niku ngantos nanti sempurna lagi. Nah niku sudah habis. Kemudian yang keenam ghuslul kafiri idza aslama. Jadi wong kafir niku nggih sunnah mandi, mboten wajib nggih, mboten wajib. Mulane ana masuk Islam ta Masjidil Akbar gak ngerti carane toharo. Terus pakai syahadat sudah sah. Mandine niku sunnah. Mandi ini sunat, tidak wajib mandi terkecuali hadza idza lam yujnib hala kufrihi, kecuali waktu kafir niku punya junub. Aku punya junub gitu. Wa illa fajibu al-ghuslu irfil janabati. Mandi ini niku pas wong kafir punya junub otomatis labudah ora kono ora mandi ini niku wajib. Karena junubnya. Jadi junubnya. Mandi ini niku sunnah. Junubnya wajib mandi junub. Nah, ini kita berikan. Terus yang ketujuh al-ghuslu li ifaqatil majnuni wal muma alai. Mandi disunatkan mandi bagi mereka yang majnun. Wis waras gitu. Terus wong tuane ahli warise menganjurkan mandiona. Wa iku mantun berubah pikiranmu. Yang kedua al-muma, ayan-ayanan. Apa ayan? Apa ayan ini?
Ayan Pak, sing ngeluarkan busa nih namanya. Ayan. Liqaulil Imam Syafi'i ya kan. Man qalla man junna illa wa anzala. Wong sing gendeng. Niku menurut Imam Syafi'i niku hampir rata-rata itu mengeluarkan air sperma. Termasuk wong sing mumah. Mulane disunatkan untuk napa niku mandi, sunah mandi. Menurut Imam Syafi'i, gak ngerti Imam Syafi'i sama sakmono neliti nih. Jadi ini qaulil Imam Syafi'i, qollah niku jarang. Manjunna illa wa anzala. Jarang orang yang junun atau orang yang mumah itu ndak mengeluarkan mani. Rata-rata itu mengeluarkan mani. Jadi niki mulane kenapa kok disunatkan untuk mandi? Nah, temeriku. Yang kedelapan al-ghuslu lil hijamati wa ya ikhrajud dami. Yang kedelapan sunnah bagi mereka yang canduk bekam, ya mantun bekam, mboten asal langsung sholat gitu. Jenengan jeda sebentar. Mulane bekam niku disunatkan apa niku menurut kula baca hadis bekam itu sing paling sae ini di atas tanggal 15 Komariah. Jadi 16, 17, 19 sampai 21 niku paling bagus. Karena di dalam hadis itu waktu sirkulasi darah niku setelah tanggal Komariah bulan purnama itu darah niku kotor bener. Terus pas ini penelitian Rasul ya. Jadi bekam niku ono carane. Jadi setelah bulan purnama niku kesehatan. Niku insya Allah tamriku niku penyakit itu hilang kabeh. Pas bulan tanggal 1 niku seger maneh. Ngaten niku. Dan ini diterangkan bukan masalah itunya, mandinya. Jadi jenengan mboten asal langsung habis bekam terus sholat karena mengeluarkan darah. Wa ya ikhrajud dami, mengeluarkan darah. Terus yang ke-9 Mas diatur nggih. Yang ke-9 al-ghuslu lidukhilil masjid. Jenengan kula suwun setiap masuk masjid baik duhur, asar. Kalau duhur asar nggih cukup duhur asar mboten. Asar itu kan persiapan untuk maghrib. Ya minimal itu mandi kita sehari minimal 3 kali. Kalau kita berapa? 3 kali. Siap masuk masjid itu mandi. Al-ghuslu lidukhulil masjidi. Jangan siram ya, boten siram. Ora uptong jangan gitu. Kecuali kalau kita itu habis mandi terus itu ketiduran gitu. Terus cukup wudu mawon. Kan waktunya sudah hampir habis gitu subuhnya. Kita lari-lari tapi belum mandi. Boten napa-napa. Nah, ini pertanyaan. Sunnah. Kalau tidak dilaksanakan ini sholatnya tetap sah. Betul. Kalau dilaksanakan kita ini dapat royalti mboten mawon. Piro pahalai Allah alam bisawab. Ya jelas ono royalti ini. Kesusu tangine kerinan. Ya wis adzan nggih mboten usah mandi, wis wudu mawon. Makin nggih, soalnya kan ngejar paket menangini imam sampai kok ketinggalan sak rakaat nggih rugi. Mulane lek saged niku mpun tilem bengi-bengi. Nggih, mpun tilem bengi-bengi. Ya kita ini jam 10, jam 11 niku pun istirahat. Orang Islam itu nun sewu jam 1 niku pun persiapan untuk mandi, minimal sholat 2 rakaat. Kalau ngerti ini menjenengani sholat tilik malam niku pakai witir mboten. Lek mboten pakai witir, cukup witir niku di awal waktu mawon. Kula niki nggak ada jamaah kathah gitu, tambung ngurasi teng ngene wiyung niku kula tingali orang-orang itu habis sholat isya langsung witir. Witir 1 rakaat. Kesan napa? Makin mboten kena sanksi. Malam yutir wonten hadis ngeten, man lam yutir, barang siapa yang tidak witir falaisa minna. Barang siapa yang tidak melakukan witir enggak masuk golonganku. Nah, ini kan bahaya kan hadis ini. Hadis ini kereng nih. Nah, untuk menghindari itu witir sarokat mawon mantun salat isya gitu
terus ba'diyah isya, tutup witir 1. Makin tangi ini ngepres jam 3 umum pun mboten usah witir. Kecuali nek tangi ini jam 1. Jam 1 jam 1 kita bangun. Apakah boleh kita melakukan witir? Boleh. Cuman syaratnya ngeten, syaratnya. Kalau mau setengah ini mau kitab kata. Boleh witir tapi dengan syarat itu dibuka dulu 1 rakaat. Untuk genepi witir waktu isya tadi sore. Aku niat buka 1 rakaat gitu. Niatnya apa? Niatnya kanggo nambeli salat witir sing mau. Aku tak revisi witirku, tak genepi masna, bukan 1. Baru kita start tahajud gitu. 2 atau 22 tutup witir 3 5 7 9 sampai 11. Pun mboten usah kata-kata, witir niku 3 mawon. Sing penting istiqomah. Lek tangi ini jam 1, lek tangi ini ngepres jam 3. Kita tahajudnya paling setengah jam. Mungkin pun ono kiroa, ini mboten usah witir. Kenapa sudah witir sore? Jadi untuk menghindari ini, panjenengan kula suwun upayakan setiap malam ning witir, walaupun 1 rakaat. Monggo. Ya. Pertanyaan saya begini, kalau kita ingin malam ingin menggenapi sholat witir lagi, apakah sholat witir malam itu harus gaji lagi? Karena menggenapi itu kalau tadi sudah satu, kalau nanti ditambah lagi malam sudah gaji lagi, jumlahnya kan jadi genap akhirnya. Bagus. Jadi wonten hadis ngeten. La witroni fil laili, ora ono 1 malam itu 2 witir, ora ono 1 malam 2 witir, enggak. Kanjeng Nabi melarang. Sing paling apik ngene disiasati, digenapi dulu, baru start sholat tahajud ditutup witir. Itu sudah enggak witir 2 kali. Dinyatakan witir sing isya mau udah direvisi, udah dimansuh, udah dihapus. Udah istilah witir sudah tidak ada. Jadi kita mulai berangkat bikin lembaran baru untuk menuju sholat malam ditutup dengan witir. Jadi nggak kena 2 kali witir. Caranya ngoten. Jadi digenapi niku berarti untuk merevisi witir sing pertama. Jadi kita malam cukup 1 witir. Ngoten mawon. Sik kireng paham? Pun paham ta? Tak kula ulangi malih. Kenapa kok dibuka 1 rakaat? Untuk menutup witir sing awal. Jadi pun masna. Sholatul laili masna. Sholat malam itu 2. Mboten 4, masna 2. Lek sholat siang niku kados duha, niku boleh 4 rakaat 1 salam. Boleh. Kalau malam sholatul laili masna 2. Ditutup dengan 1 witir, 3 witir, 5 witir, monggo. Cuman jangan sampai melakukan 1 malam 2 witir, mboten asal. Untuk menghindari 1 malam 2 witir, maka kita coba untuk niki fikih lho niki Pak. Fikih niki niku ansal. Cuman kadang-kadang ibu-ibu niku bingung kalau jak salat malam teng mriki niku. Mantun Ramadan niku malam 21, 23, 25 niku ibu bingung. Akhirnya kula niki mboten witir. Karena apa? Kasihan ibu-ibu nanti gak paham. Cukup witir niku nderek mantun tarawih mau. Mboten. Jadi salat malamnya gak pakai witir. Sing ngerti kabeh niku ansal, dibuka 1 rakaat, tapi niku kan mboten semua orang itu paham kadang-kadang. Bingung teman. Gak daripada kita itu namanya bukan witir, Pak. Iftitah. Namanya bukan witir. Jadi sholat 1 rakaat awal itu sebagai perevisi witir, bukan witir. Nggih. Setelah itu sholat tahajud
2. Pas sholat tahajud kita tutup lagi dengan sholat witir lagi. Iya. Jadi witir yang pertama dihapus. Hapus. Pun paham tadi. Niki kata saya mboten paham nih. Kon jamaah saya itu. Tak ulangi sampai 3 kali. Akhirnya paham. Akhirnya enak. Nah mulai kita ini kadang-kadang kalau capek gitu, malam itu gak bisa tanggung jam 1 gak iso. Kadang jam 3 baru bangun. Gitu. Wis capek nemen jam. Nah niku mboten asal witir. Cukup sholat tahajud mawon. Tahajud sampai subuh. Tapi lek jam 1 bangun kita eman-emani nggak nutup witir, eman-emani. Wis tak witir. Carane piye? Kita siasati. Sing witir isya mau tak revisi, tak buka 1 rakaat. Jadi niat iftitah, namanya sholat iftitah, buka 1 rakaat. Bukan witir tuh, untuk nutupi witir sing sore mau. Daripada gitu, gak usah ngono, tak witirane awal wae. Malam tahajud lan hajat enak aman. Nah, sing ngerti niku silakan untuk dibuka kados kula niku. Niku wonten dalile niku. Bab menemu bab revisi witir wonten. Pun nggih, kula terusaken nggih. Nomor 10 wuslu kulli lailatin min layali Ramadhana. Nah, ini dalile. Ramadan niku dipun sunataken begitu ghurub syams gitu, maghrib niku mantun bukoh gitu, mau berangkat isya ke masjid derek tarawih niku mandi kebyur, mandi Ramadan. Wa yadkhulu minal maghribi, maktuni mantun maghrib. Likai yang syatoh lil qiyam, biar nanti tarawih niku mboten ngantuk, biar semangat. Yang syatoh niku terginas manane niku. Lil qiyam, waktu qiyam Ramadan niku mboten ngantuk. Niki ini tarawih napa niku 11 rakaat ceramahi sak mulu dawane gitu. Kula teng kampung-kampung mboten wonten ceramahi. Teng Bojonegoro, teng ngene Mojosari pun tarawih tok. Mboten wonten. Teng mriki nek gak ceramah gak lega. Dadi akhirnya kita ya ngikuti alur masyarakat. Senengane ceramah nggih diceramahi. Kula niki kadang-kadang nggih mboten purun jane. Kepaksa. Teng Mekah mboten ceramahi. Teng Mekah niku tarawih 20. Mantun jam 1 berangkat lagi ke Masjidil Haram, witir 11 rakaat. Leres nggih Pak nggih. Pak ini ya. 11 rakaat. Enggak kono ceramahi. Teng Madinah kono ceramahi. Teng mriki niki pun kersane panjenengan umi ngoten. Yang ke-11 aghsalul haji wal umrati. Mandi waktu haji dan umroh. Wadzalika indal ihram wa dukhuli Makkah. Temriki niki kadang-kadang waktu masuk Mekah bagi mereka-mereka yang napa niku gelombang kedua. Gelombang kedua itu kan sudah masuk ke Mekah mboten teng Madinah. Iku mensiasati mandinya di mana? Mandinya di rumah. Di rumah, mosok mandi di Juanda gitu. Mandinya di rumah. Soalnya nanti berangkatnya jam 1 malam gitu. Jam 1 malam gitu. Kita begini pun mandi, maghrib ini pun mandi, mandi, ini langsung mandi niat masuk kota Mekah. Jadi dukhuli Mekah niku wonten mikote. Mikot ada 2, ada mikot zamani, ada mikot makani. Niki mikot makani, mikot tempat. Jadi kita berada di Indonesia ini, mikotnya di mana? Teng Yalamlam, Pak. Yalamlam itu sebelah timurnya Jeddah. Kalau sekarang sudah Jeddah yang baru ini sudah agak ke timur, jadi udah masuk Yalamlam. Mulanya jenengan kalau naik pesawat diingatkan sama kru pesawat niku, bagi mereka-mereka yang mau ke tanah suci Mekah, silakan pakaian ihram. Kan gitu kan? Ya diingatkan. Nah itu sebelum pakaian ihram kita mandi dulu di rumah. Mandi ihram. Nah ini kemana ini? Indal ihrami wadukhuli Makkah. Tamriko mboten-wonten. Mosok ning pesawat mandi. Gak mungkin gitu. Jadi di Juanda sudah pakaian ihram. Di Juanda mulane niki tergantung pembimbing hajinya. Kalau derek travel sing bonafit niku
Ya, ngilik travel ini ndelek duit wae boten direken niku. Kados ya Asep niku tengin al jihad termasuk ya Imam Hambali al jihad itu dikengken pakai ihram. Jadi ke Juanda sudah pakai ihram. Lho carane piye? Yo ning kono ngene Juanda yo gak usah di Selembang no dienggo kemulan wae. Dienggo kemulan. Di pesawat biar nggak kena AC ini pesawat. Dan nanti setelah sampai di Yalamlam baru kita tata rapi. Kita pun mandi. Nah ini mandi mau masuk Mekah. Kecuali kalau gelombang pertama masuk Madinah mboten usah. Enggak, mboten usah, tidak ada peringatan. Gelombang kedua pertama ini kan masuk Madinah gitu. Ini termasuk nanti mlebu Madinah nggih disunatkan mandi. Wal wukufu bi Arafatah. Wukuf di Arafah. Niku mandi njenengan. Wukuf itu apa sih wukuf itu? Wukuf itu turune malaikat. Jadi mudune malaikat niku siang hari. Hati-hati njenengan pun salah paham nggih. Jadi malaikat mudun saking alam malakut ke Arafah itu bukan malam hari. Justru pas waktu ginsire matahari siang itu malaikat mudun. Malah ini donga sing paling apik selama ini bukan malam Arafah tapi siang Arafah. Malam tidur mboten apa-apa, jangan tidur. Wong kula niki kadang teng mriku niku kula tingali tiyang-tiyang ngorok kabeh. Kula niki ngapunten, kula wingi teng ngorok. Kecapean gitu. Tapi pun sah. Sekalipun enggak begitu, enggak maca Al-Qur'an gitu. Wis santai wae niku tetep sah. Tidak harus begitu. Cuman nggih kebangetan wis kadung ning kono masa gak ndonga. Dadi donga sing paling makbul niku bahkan dibarengi napa niku dungane Nabi Khidir. Nabi Khidir nggih rawuh lho. Nabi Khidir rawuh. Nabi Ilyas rawuh gitu. Seluruh malaikat alam malakut turun siang hari. Jadi malaikat itu mudune mboten malam hari, siang hari. Khusus di Arafah. Nah niku jenengan butuh suci, ini gak suci waduh nggih medeni nggih. Allah itu yuhibbul mutahhirin, Allah itu senang pada hambanya yang suci. Wat tawaf jenengan pada tawaf otomatis di maktab itu mandi dulu. Ojo sampai gak mandi. Waromil jimari balang jumroh nggih wajib sunnah mandi. Wal mu'tamad menurut kaum mu'tamad annahu la yusanu al-wuslu lil mabiti bil Muzdalifati liqurbi min wuslil wuqufi bi Arafah. Khusus di Muzdalifah waktu jenengan balang jumroh, waktu mabit di Muzdalifah. Niku menurut ulama boten sunnah mandi. Kenapa? Barusan mandi di Arafah. Jadi pun cukup dijamak mandine saking Arafah mawon. Soalnya kedeketen mari mandine Arafah mandi maneh nang ngene Muzdalifah nggih mboten mungkin wong ning kono keadaane koyo ngono. Jenengan jangankan mandi gitu. Ndelek awak niku loro kabeh. Waktu di Muzdalifah, ndelek krikil niku jangan ndelek banyu niku setengah mati. Wis cukup di Arafah mawon. Dijamak di Arafah. Saya kira gitu ya. Terus yang ke-12 sampai saat ini ya. Al-ghuslu lidukhuli Madinati Rasul. Jangan mau masuk kota Madinah. Ini piye carane lho? Kini naik bis ya. Otomatis nanti mandinya di Mekah mawon. Aku niat berangkat ke Madinah ini gitu menghadiri kota Rasul. Jadi waktu di maktab di Mekah niku mau khurud mau keluar iku mandi. Aku niat mandi napa niku hormat datang kota Rasul. Ya, kan kalau kita mandi di luar Madinah nggih mboten wonten bisa Kak Mudun niku. Nggih waktu di maktab Mekah mawon. Yang ke-13 al-wuslu li huduri ayyi majma'in khairi lil muslimin. Jenengan diundang koncone hajatan, resepsi nggih disunatkan mandi. Masa gak mandi rek. Aku gak mandi. Saya kira itu nggih kula niki saya ini awal-awal waktu membuat tempat ini kan tidak ikut karena ada sesuatu ikut pengajian. Pertanyaan saya begini, mandi sunnah ini ya
Yang pertama, dikebur semuanya. Iya. Jadi sampai mandi, sampai gebur rambut, Ini itu ya. kados mandi jinabat. Rujukan ya. Iya, mandi kados. Kalau bapak-bapak ini kan itu kan tidak persoalan. Berarti kalau ibu-ibu ini kan pengertiannya kan tidak hanya untuk bapak, kan juga untuk Ibu-ibu. mana-mana mandi itu kan mereka kan juga lama. Ya, gini. Ini termasuk ibu-ibu, Pak. Mulane untuk ibu ini paling riskan, Pak. Paling riskan. Soalnya rambutnya panjang. Tapi jelas royaltinya lebih gede, lebih banyak. Kenapa? Rekoso. Durung pengeringane, durung surenane barang. Malah nih kangge nyonya kula niku lek badhe subuh niku tak gugasi. Soalnya mandine suwe. Lek wong lanang paling 3 menit pun mari. Wong wedok niku kadang-kadang 5 menit durung mari ning jero kamar niku, jero kamar mandi niku. Nah niku sing disunano termasuk bapak ibu, mboten bapak tok. Bapak ibu. Jadi mandi ini kados mandi jenabat. Niki direkam kali Pak Lukman lho niki, kula niki pengajian kula niki. Kula ningali waktu sedane Pak Masrani niku, lho kan HP saya kan hilang. Kok enggak ada. Terus kemarin saya mau ngisi di Masjid Nurul Hidayah di mana itu di Delta. Lho, jenengan sing nate nggih di share nang aku. Dadi masuk YouTube ini. Dadi kula lho ono rekaman nih. Waktu sedane Pak Masrani niku direkam kali masjid-masjid seluruh masjid dimuat. Jadi pengajian ini direkam Pak Lukman. Direkam. Pak Husin, wonten pertanyaan, Pak. Pak Eri, Pak Darwati, Pak Madi, Bos. Begini, kalau mandi, kalau terus ada yang pneumatik, saran nggak apa ya? Terus bagaimana mandinya itu gimana? Kalau kita nggak mandi, kalau mandi dia sakit, pneumatik itu Ngeten. Kita cari dokter sing merangkap sebagai konsultan, ngerti masalah ilmu kesehatan. Jadi mandi malam itu masyhur sebelum jam 12 malam itu resiko, mungkin resiko rematik. Setelah jam 12 malam itu obat. Mari kita coba. Jadi jam 12 itu sudah diperbolehkan. Jam 11, jam 10, jam 9 jangan itu bukan mandi malam itu namanya, mandi sore itu rematik itu. Jadi mandi sing paling saya niku setelah jam 12 malam obat niku. Dicoba. Kula nate wonten kanca kula kon ngoten ngene. Aku lek mandi ngono lak mati waduh. Akhirnya wonten kanca kula sing wonten ngoten waduh rek cek wedi mandi malam iku obat. Lek gak percaya cobaan. Walaupun di tempat dingin, ini ku mboten napa-napa niku obat. Walaupun di Malang kayak gitu nggih. Mandi malam niku sae. Coba jenengan coba. Lek mandi sebelum jam 12 niku resiko rematik. Rematik niku. Saya kira begitu, Pak. Pak Jum, Mas pun nggih. Sampun saya nggih. Pak Edi mun. Jadi saya mohon maaf barangkali itu ada yang kurang berkenan karena saya. Pak Guru sampun nggih, Pak. Pak Kas noko sampun nggih, Pak. Pun monggo. Semuanya ini intinya untuk sholat, sholat. Jadi kenapa kok sampai detail begitu? Ben sholat kita itu khusyuk. Lawang kita carane mandi gak iso, opo iso sholat khusyuk? Mau mandi ini lo gak iso. Jadi semua itu terminalnya itu ke sholat. Sholat. Wudu sing apik, mandi sing apik, itu semuanya itu sholat. Sholat semuanya. Jadi ujungnya ke sholat semua. Ya, ini diatur. Jadi mulai disunatkan kemarin ada 18. Sunnahnya mandi, ini kan sunnah sing mutlak. Sunnah sing lain kan termasuk baca basmalah, wudu, siwakan, menghadap kiblat barang itu ada 18 itu. Kemarin itu jangan tinggali, ada 18 itu.
sunannya mandi itu jenengan tinggali ada 18 itu kemarin. Oh ini ada 18 ini halaman 120 untuk menghadap kiblat, terus menggosok, terus 3 kali, minimal 3 kali, dibasuh 3 kali diantaranya. Sampai tinggali halaman 120 sampai 121. Pun nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.